Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. 2030 Indonesia bubar. Indonesia akan bubar di tahun 2030. Nggak sampai 2045, kurang berapa tahun tuh? 5,5 tahun lagi bubar. Bagaimanakah nasib Indonesia di tahun 2030? Apakah benar Indonesia akan hilang? Semoga rasa penasaran saudara-saudaraku di luar sana terobati, karena ada beberapa juga dari politik kayak seperti Mahfud MD ya, dan juga Ustadz Hidayat ya, dan bahkan presiden kita sendiri telah mengatakan bahwa Indonesia akan hilang di tahun 2030 ya. Kita cari bukti juga, saya akan tembus melalui alam semesta. Apakah ini benar terjadi? Oke. Kerapuhan ini ya, kartu kali ini menggambarkan taman bunga, artinya kondisi Indonesia kerapuh. Oke ya. Waduh. Ya. Seorang laki-laki yang sedang memegang obor dan di belakangnya singa. Ya, dua kartu ini cukup memberikan clue bagi saya untuk mengatakan apakah benar ya, Indonesia di tahun 2030 akan hilang. Iya, Indonesia sedang di ujung peradaban. Ya, paling cepat di tahun 2027. Paling cepat di tengah 2030 dan paling lambat 2037. Ya, di sini kartu oracle sudah garis tangan ya, yang mana takdir itu sudah muncul, tapi kembali takdir akan bisa berubah dari manusia dengan doa-doa dan pemerintah bisa cepat berbenah ya, masih ada kesempatan untuk cepat berbenah sehingga itu tidak terjadi. Tapi tidak, apabila tidak berbenah itu terjadi paling cepat di tahun 2027 atau tengah 2030 atau paling lambatnya 2037. Peradaban itu akan terjadi. Kita akan lihat nanti faktor-faktor apa sajakah yang membuat Indonesia ini hilang. Ini lagi ya, kira-kira faktor-faktor apa saja ya pemerintah harus berbenah sayangnya ya. Aduh, seorang wanita yang sedang duduk bersedih dikelilingi oleh burung gagak. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia ini hilang nantinya. Yang pertama, apabila Indonesia ya, lebih tepatnya pemerintah tidak bisa menindak tegas para pejabat-pejabat korupsi ya, tidak bisa memberantas para korupsi yaitu pejabat-pejabat di dalam situ. Itu salah satunya. Salah satunya. Tidak bisa memberantas korupsi ya.
korupsi semakin gila di Pemerintahan. gedung-gedung tikus itu, ya, tidak dianggap masyarakat lagi, dan mereka sibuk dengan memperkaya diri. Diri sendiri, betul. Itu yang pertama, ya, faktornya dari korupsi pejabat-pejabat. Yang kedua, di sini yang saya lihat, hutang negara menumpuk. Kesedihan. Maju salah, mundur salah. Hutang negara menumpuk. Ya. Dan yang ketiga, gempa bumi, tsunami, bahkan iklim di Indonesia akan berubah menjadi tandus. Ya. Wow. Ibu Pertiwi murka, alam semesta murka, apalagi Tuhan. Karena banyak demo di mana-mana, banyak kekerasan, mulai muncul masa jahiliyah lagi di Indonesia ini. Ya, iklim berubah, kekeringan Indonesia, bahkan gempa, tsunami pun makanan sehari-hari kita. Ngoten iki. Ya. Dan faktor berikutnya, dari sini semuanya, dari korupsi banyak, tidak bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Presiden tutup mata, ya, dan masih ketua DPR itu masih menjabat, ya. Nah, banyak daerah-daerah yang ingin memerdekakan dirinya. Ada 8 sampai 12 daerah yang ingin memerdekakan daerahnya sendiri, karena sudah muak dengan Indonesia ini. Betul. Itu Muak dengan si ketua DPR tadi. Ya. gitu. Jadi bagaimana solusinya? Ya segera, mumpung masih ada waktu. Ya, kalau tidak peradaban itu akan kita hadapi. Ngoten iki ya. Wow, ini mohon maaf nih Kiki Macan ya. Ini kan udah ada kejelasannya gitu ya. Mengerikan apa yang akan terjadi nih, Ya. Kiki ya. Tapi kalau Indonesia bisa berbenah, semoga saja hal ini tidak terjadi ya Kiki. Iya. Dari 100% wilayah Indonesia, 30% akan tenggelam. Wow, 30% Ki. 30% akan tenggelam. Dari apa yang bencana tersebut? Bencana Ki. Ya, dari bencana tersebut. Wah, ini ada ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini tadi Ki Macan. Nah, kira-kira nih Kiki Macan, apakah pemerintah menurut Ki Macan sendiri, ini kan jangka waktunya 2027, 2030, 2030 sampai 2037. Nah, kira-kira pemerintahan presiden yang sekarang kan sampai 2029. Bisa tidak Ki kira-kira menanggulangin dari korupsinya ini? Kita lihat, bisa tidak menanggulangi korupsi. Seorang wanita yang sedang berjalan ke depan, membelakangi semesta. Artinya, pemerintah harus benar-benar mempunyai energi besar untuk memberangkas korupsi ini. Karena korupsi ini di negara Indonesia sudah mengakar ke bawah. Mengakar sampai ke instansi-instansi di bawah pun. Ya, 95% mereka oknum. Wow. Tuh. Ya, 95% oknum. Mohon maaf, dari kesehatan pun ada, dari PNS pun ada, dari kepala sekolah pun ada, oknum ya, dari kepala sekolah pun ada, karena sudah mengakar. Betul. Ibaratkan pohon, ya, negara itu pohon, dan yang bawah itu adalah pemerintahan, akar itu pemerintahannya. Pohon itu sudah mau layu, negara sudah mau layu, udah kering pohonnya, tapi akarnya ke bawah, bukan fokus ke atas. Namanya negara, kita ungkapkan dengan pohon, biasanya bertunas. Tunas ini tidak ada. tunas, tapi tunasnya ke bawah. Ke bawah ya Ki ya. Jadi, Atasnya tandus. Betul. Jadi pemerintah, aduh susah juga ya, pemerintah ini 80% loh, dari kabinet, dari DPR, MPR tuh Menteri. semuanya Pelaku. ini kalian lihat di sosial media, itu baru itu aja.
yang lainnya masih tertawa. Nah, kalau misalnya bagaimana apakah bisa atau tidak, ya tergantung dari presidennya mau membantai atau tidak. Tergantung. Karena ibaratkan lagi ya, satu petani yang sedang mengejar 1000 tikus, gitu. pasti ada salah satu yang menyelip. Tapi satu bisa memperbaiki ini semuanya apabila Indonesia presidennya bisa memberikan hukuman mati apabila ada orang yang melakukan korupsi. Nah, itu satu yang membuat mereka jerah. Tuh. Kenapa mereka selama ini tidak jerah? Karena tidak ada hukuman mati. Ya, yang ada di Indonesia ini hukuman mati adalah narkoba dan pembunuhan. Betul. Ya. Pembunuhan adalah salah satu kriminal yang membuat orang lain mati, terhilang nyawanya. Ya. Narkoba juga ada salah satu bahan kimia yang membuat bangsa Indonesia ini rakyat-rakyatnya akan mati. Sebenarnya kalau kita bisa garis bawahi, korupsi ini juga bisa membuat rakyat Indonesia mati semuanya. Jadi kita bisa samakan posisi hukum tersebut. Betul. Ya. Jadi salah satu cara adalah membuat orang-orang itu jerah. Kasih contoh yang tertangkap itu dengan hukuman mati. Kalau ingin menyelamatkan negara Indonesia. Itu saja. Ini sebuah pesan yang sangat penting. Jika bisa mengesahkan undang-undang hukuman mati untuk para koruptor ya Ki ya, ini masih ada kesempatan untuk Indonesia baik-baik. Tapi kalau seandainya tidak, ya mohon maaf ya Ki ya. Bahkan Ki Macan bilang banyak daerah-daerah yang ingin memerdekakan diri sendiri. Iklim kita akan berubah nanti, tapi nggak ada salju. Tandus, panasnya panas luar biasa. Wow. Dan hujan pun jarang pada saat itu. Ya. Sekalian hujan jarang, malah tsunami. Karena gempa yang ada di bawah laut, gunung aktif semua. Nah itu tadi. Nah Ki ya, sangat mengerikan apa yang akan terjadi nih Ki ya. Tapi kembali lagi, hal itu terjadi murkanya semuanya ya, karena manusianya. Masih ada kesempatan ya Ki ya. Baik Ki Macan, mohon maaf, ini untuk kaki Ki Macan bilang adalah di ujung sebuah peradaban. Nah, untuk ujung sebuah peradaban apakah hanya terjadi untuk Indonesia saja, ataukah negara-negara tetangga kita, negara-negara di luar sana untuk mengalami hal yang sama Ki? Ya, lebih parahnya Indonesia. Lebih parah Indonesia. Ya, lebih parahnya Indonesia. Ada beberapa negara juga yang mengalami sama persis seperti Indonesia yang sedang berperangan ini. Ya, negara yang amat pada saat negara yang tidak melakukan perperangan. Tapi yang terkena dampaknya adalah negara-negara yang sedang mengalami perperangan. Itu akan terkena dampaknya. Akhir dari peradaban. Tapi kalau negara-negara aman-aman saja, dia akan selamat. Karena Tuhan suka yang damai. Tuh dengerin, Tuhan suka yang damai. Jadi bagi kalian manusia-manusia yang suka dengan kekerasan, yang mencaci maki, terlepas kalian mau beragama apa, tapi kalau kalian seperti itu, kalian tidak mencerminkan ajaran Tuhan itu sendiri, kedamaian. Iya. Dan ini para koruptor ini kalian wakil-wakil dari rakyat-rakyat daerah, kalian diutus di parlemen untuk menyuarakan kesejahteraan rakyat ya Ki ya. Tapi kalau saat udah duduk di kursi, lupa diri kalian. Padahal mereka lupa ya. Mereka berlomba-lomba untuk mencari uang, memperkaya diri. Betul. Selagi kamu manusia, kamu bukan manusia abadi. Betul. Apalagi nanti ada peradaban, kena juga. Betul. Jadi uang yang kamu peroleh dengan hasil korupsi habis sayang. Habis gitu ya Ki ya. Kena semua dampaknya. Makanya kenapa Tuhan ingin umat-umatnya itu saling berdamai, berbagi kasih. Seperti itu. Tidak hanya mengambil tapi menerima. Betul. Ya, jangan memperkaya diri. Ini di Indonesia yang miskinnya banyak gitu ya Ki ya. Karena itu tadi salahnya ya DPR dan pejabat-pejabat lain saling menunjukkan kemewahan. Itulah salahnya yang dibilang namanya pamer atau flexing. Jadi memancing
orang-orang di luar sana, terutama pejabat-pejabat, untuk siapa yang paling banyak, siapa yang paling mewah, siapa yang paling megah rumahnya. Itu makanya kenapa Tuhan tidak mau melihat manusia-manusia flexing atau riak, pamer itu, karena akan mendapatkan dampak efek negatif pada yang lainnya, memacu sehingga berlomba-lomba untuk mendapatkan uang haram untuk bisa pamer. Ngoten iki ya. Ya, Cukup ya Ki ya. Ini tadi ya Rek ya. Doa, kembali lagi kita doakan yang terbaik, dan semoga saja masih ada sebuah harapan apabila pemerintahan bisa memberikan sebuah aturan untuk hukuman dari para koruptor ya, tapi Ki, ya. cepat. Sebelum itu terjadi. Ngoten ya Ki ya. Masih ada waktu ini. Nunggu apa toh Pak? Jangan letoy. Ngoten ya Ki ya. Udah tahu rakyat udah bergerak. Ayo, apalagi itu si perempuan itu udah ketar-ketir. Kalau nggak ketar-ketir ngapain itu tempat DPR-nya dijaga berlapis-lapis? Katanya pintu terbuka, Bu. Tapi kenapa tidak mau menerima rakyat yang untuk menginspirasikan? Ini zamannya seperti ini Mas Syawir. Zamannya yang mana yang salah dilindungi. Nah, ini gila bener. Yang salah dilindungi, Nah, itu ini nih zamannya. miris Indonesia. Ya, jadi makanya hati-hatilah kita. Ya. Gitu ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan.